Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya mengikuti KMD 2021 di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang psikologi usia penggalang. Memahami peserta didik dan kebutuhannya. Pembina pramuka, pelatih, pembina pramuka, dan pemimpin kuartir harus wajib memahami, mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik. Pemahaman ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik atau biasa disebut dengan prodik, sehingga kegiatan kepramukaan diminati peserta didik. Dasar pertimbangan perlunya memahami peserta didik, yaitu yang pertama, dasar pertimbangan psikologis, bahwa suatu kegiatan akan menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, keinginan, dan tuntutan peserta didik. Yang kedua, dasar pertimbangan sosiologi. Dasar pertimbangan sosiologi ini menunjukkan bahwa secara naluri manusia akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan yang ada. Kebutuhan peserta didik, kebutuhan dan aspirasi atau tuntunan peserta didik dalam pengembangan diri antara lain adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan, memperoleh kegiatan yang menyenangkan. Dorongan naluri untuk memperoleh kebebasan berpikir, berpendapat, dan berinovasi. Hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Terus kemudian pengembangan bakat, pengembangan minat, peningkatan kemampuan dan kecakapan, pencapaian cita-cita, peningkatan daya cipta atau kreativitas, daya pembaharuan atau biasa disebut dengan inovasi, cipta rasa, karya, dan karsa, hasrat hidup, berjasa, dan berbakti. Tugas perkembangan anak pramuka. Tugas perkembangan anak usia pramuka penggalang antara lain yang pertama, berpikir kritis, mudah, terjadi identifikasi yang sangat emosional, minat terhadap berbagai aktivitas, dorongan kuat untuk ekspansi diri dan berpetualang. Kemudian pengaruh kelompok sebaya yang sangat besar, memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga di rumah, memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul, menyenangi perilaku yang penuh kejutan, tantangan, dan perilaku mengganggu orang lain. Permainan kelompok, tim sangat menarik baginya. Tugas perkembangan remaja awal dari madya seusia pramuka, penegak, dan pendega antara lain menerima keadaan fisiknya, memperoleh keterbatasan emosional, mampu bergaul, menemukan model atau identifikasi, dan lain-lain. Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Di sini pembina pramuka harus berusaha menyajikan kegiatan yang dapat menarik minat peserta didik, yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka. Untuk memenuhi keperluan ini, maka pembina pramuka perlu yang pertama, memahami tugas perkembangan peserta didik yang dibinanya, agar kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis yang berkembang pada peserta didik. Yang kedua, yakni memperhatikan apa saja yang diinginkan atau dibutuhkan oleh peserta didik. Yang ketiga, memperkenalkan minat, sifat, kondisi, kemampuan peserta didiknya. Kemudian selanjutnya, menyusun acara kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan membangkitkan minat peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan melalui SKU, SKK, SPG
untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kemudian yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada yang pertama, kegiatan beragama, kedua, pemeliharaan kesehatan, yang ketiga, kegiatan seni budaya, yang keempat, kegiatan produktif, yang kelima, kegiatan bakti masyarakat, dan yang keenam, yakni kegiatan yang dapat mengembangkan kebutuhan spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan memahami kebutuhan peserta didik dalam penyusunan program-program peserta didik, dapat tercipta kegiatan kepramukaan sebagai proses belajar sendiri yang progresif untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.